Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nanda Haris Ramadi dengan NPM 2578232. Di sini saya akan mengerjakan tugas video yaitu hands-on tentang lab season 6. Yang dimana lab season 6 itu adalah tentang OOP atau Object Oriented Programming. Gitu. Nah, Oriented Programming ini biasanya meliputi eh, objek dan class, teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Eh, kita kasih contoh ya. Nah, di dalam OOP ini terdapat 4 bagian ya, yaitu ada class, lalu objek, dan method, dan atribut. Yang dimana class ini adalah spesifikasinya. Lalu objek ini adalah nama. Contohnya adalah eh, nama dari hewan-hewan laut ini adalah ikan, seperti itu. Lalu metodenya, itu cara dia eh, gimana ya? Cara dia kehidupan sehari-hari lah, bergerak, gitu misalnya. Nah, kalau ikan ini bergeraknya dengan cara berenang, gitu. Lalu ada atribut. Nah, atribut ini itu fungsinya yang membedakan. Mana ya? Bentar. Ciri-ciri ya, ciri-cirinya yang membedakan langsung. Nah, yang kalau ikan ini dia ada sisik, terus bernapasnya lewat insang, seperti itu. Oke, kita lanjut ke inheritage atau si pewaris ya. Ya benar. Pewaris, teman-teman. Yang dimana dia ntar akan mewarisi eh, objek dan juga class seperti itu. Biasanya inheritage ini untuk eh, parent class. Lalu ada subclass. Subclass ini child class ya untuk anak-anak. Lalu parent class ini adalah orang tua dari classnya. Seperti itu. Kita lanjut ke class hierarchy. Di sini ada vehicle. Vehicle ini seperti parent class atau orang tua classnya ya. Nah, parent class ini memiliki child class yaitu land vehicle, lalu water vehicle, air vehicle, space vehicle. Nah, misalkan parent class ini memiliki kecepatan, vehicle ini memiliki kecepatan. Nah, kecepatannya ini bisa dipakai oleh anak-anaknya, teman-teman. Misal kita taruh, nah, misal kita taruh di mobil aja lah ya. Walaupun yang lain ini bisa, tapi kita taruh di mobil aja. Nah, mobil ini kan memiliki kecepatan, jadi dia bisa mengambil objek dari vehicle seperti itu. Nah, selanjutnya, jikalau keempat ini memiliki turunan atau child class kembali, dia bisa mengambil objek yang sama seperti eh, orang orang tua sebelumnya. Gitu. Kalau misal mobil, dia ngambil kecepatan, nanti anak-anaknya bisa ngambil kecepatan juga. Bisa ngambil dari yang vehicle parent. Oke, kita lanjutkan ke Oke, kita sudah memberikan penjelasan. Oke, kita sekarang memberikan penjelasannya di dalam contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritage. Tuh. Kita langsung buat ya, teman-teman. Misal kita pengen buat sebuah si vehicle atau parent class, yaitu dengan kendaraan. Kita tulis class. Kok langsung class kendaraan. Nah, ini adalah parent class, teman-teman. Lalu kita akan memakai konstruktor ya, def init. Lalu kita panggil dengan menggunakan self. Nah, objeknya itu apa aja di kendaraan yang
Yang pasti itu ada merek dan kecepatannya ya. Jadi kita tulis merek kecepatan. Ini lalu kita panggil self merek sama dengan merek. Lalu kita self tadi kan merek, sekarang kecepatan. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan aduh, kok sini sih? Sekarang kita akan membuat display info ya. Itu fungsinya untuk outputannya nanti. Dev display strip info. Kita panggil self seperti ini. Jangan lupa di titik 2. Nah, untuk memanggil ya print seperti biasa. Print. Untuk menandakan ini string, kita pakai F di sini. Merek kendaraan. Terus kita panggil self merek. Terus kita print. Kita akan manggil kecepatan ya. F kembali. Kecepatan kendaraan. Panggil lagi dengan self, teman-teman. Nah, kalian kalau sudah mudeng atau sudah mengerti, mengerjakan ini nih gampang ya untuk OOP. Mudah dipahami. Nah, setiap kecepatan itu bakal diikuti dengan objek kilometer per jam ya kecepatannya. Seperti itu. Jadi kita tulis km jam. Oke, sudah jadi untuk untuk parent class sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat child class-nya atau anak class-nya. Kita buat kendaraan apa ya? Kendaraan ini kan mencakup luas. Kok ini udah? Oh, sepeda aja lah ya, karena tadi depannya sepeda. Sepeda itu maksudnya kendaraan. Kendaraan. Kedua, kita panggil lagi konstruktornya. Oke. Ini. Kita panggil self. Terus not. Merek apa tadi ya? Kecepatan ya? Kayaknya sih, ya benar begini. Lalu nah, kalau kalian ingin menambahkan objek teman-teman di sebuah child class itu boleh-boleh saja. Nah, namun harus kalian panggil kembali ya. Jika tidak ya error. Kita akan menambahkan apa di sepeda ya? Roda lah ya yang identik. Karena kalau nggak ada roda nggak muter. Roda. Lalu kita akan memanggil super init ya. Fungsinya untuk memanggil semuanya. Super ini. Terus
memanggil objeknya ya, semua objek kecepatan. Lalu tahu. Nah, ini yang saya maksud, kita harus memanggil kembali. Tadi kan udah kita tambahin objek baru, udah sama seperti yang ini. Ketika kita menambahkan objek, kita harus memanggil objeknya agar keluar nanti. Kita display info kembali, def display info seperti ini. Oke, self super ya, super image. Ini ada yang aneh nih. Saya ngetik dari tadi, ya ada yang aneh nih. Display info seharusnya, oh super display info lah. Super display info. Kok dia nggak jadi biru teman-teman? Ini kali display info. Nah, skip, jangan double S, bikin error. Nah, selanjutnya kita panggil lagi outputannya, string, menandakan kalau ini string, jumlah ban. Kita panggil self roda. Nah, oke, cakep lah ya untuk anak kelas yang pertama. Selanjutnya kita akan membuat anak kelas yang kedua, yaitu kendaraan apa yang bagus ya. Oh, karena saya sering menggunakan motor kali ya. Ini suaranya masuk gak? Tes, tes, oke masuk. Motor lah ya. Motor. Nah, motor ini kendaraan. Kendaraan. Nah, kita panggil konstruktornya kembali. Def, init, def init, self, mereknya, merek, lalu kecepatannya, kecepatan. Nah, lalu saya pengen naruh tipe kali ya, karena motor itu kan tipenya banyak ya. Saya pengen ngambil matic aja nanti. Udah seperti ini. Terus pakai super init lagi berpanggil semua. Super init di dalam init, terus self, enggak ding, super init merek, merek biasa, merek, terus kecepatannya, kecepatan sama aja seperti yang child class yang pertama. Lalu kita panggil lagi self yang sudah kita ketik tadi, roda sama dengan roda. Kok roda sih? Tipe, tipe sama dengan
tipe. Nah, seperti ini kawan-kawan. Oke, selanjutnya kita panggil outputannya lagi, display info dash dash display info self, terus kita super lagi. Yang di dalam info set. Oke, sudah kita print. Luar apa dalamnya? F print string tipe motor motor. Ini salah nih. Self tipe. Nah, oke. Sekarang kita akan pemanggilan outputnya ya. Seperti biasa kalau pemanggilan output memakai if name. If name. Kalau nggak salah di sini ada. Nggak ada ya. Main. Kenapa main ya, karena hanya ada di main. Kalau nggak ada di main dia import random nanti takutnya. Kita tulis variabelnya se sepeda sepeda satu ya, sepeda satu ini. Terus ingat ya, huruf depannya selalu besar kalau ini karena disamain dengan flash yang pertama. Sepeda sepedanya mereknya BMX. Terus kecepatannya berapa ya, 20 km kali ya per jam. Rodanya dua seperti ini. Terus ini motor satu seperti ini. motor 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 beat lah, beat. Kecepatannya berapa ya, 160. Nah, terus motornya itu apa, Matic ini ya. Selanjutnya kita panggil outputannya untuk variabelnya, print ini, terus ini biar rapi aja nih, data sepeda 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 satu, display info ya, kita panggil kembali. Oke, udah bener lah. Panggil variabelnya print kembali untuk data motor ya. Kalau sepeda udah, kita tambahin slash n agar kalau di enter dia langsung muncul. Tiga
Oh, data motor dor. Nah, kita ketik variabel ya, motor satu, display info, set. Nah, seperti ini. Kita save teman-teman. Kira-kira seperti inilah ya untuk contoh pemrograman bebasnya. Kita sudah jelasin tadi sekalian ngetik. Kita lanjut ke ini ya, endingnya. Ending. Terang banget. Ya, ini Python. Waduh, error di line 6. Apa nih? Identification level 6. Apa itu? Oh, double kan? Ini yang menjadi salah. Ada lagi errornya. Oh, 96 ya. Hmm. Info. Identification level juga. Sama teman-teman. Dengan ini. Sama. Merek kendaraan, merek kecepatan. Salah di mana? Nggak terbaca dia. Nggak saya perhatikan terlebih dahulu ya. Hmm. Di net any order identification. Outer identification. N6. Benar kok display info. Karena kita pengen narik outputnya kan kendaraan. Yang salah kendaraan benar itu bukan. Nggak bisa sih. Masih sama loh. Di dev display info needed those not match. Coba ya, kayak ada yang salah. Apa sih? Dev and the display
Terus kita panggil self untuk not not ada loh dengan di presentasinya. Hmm. Ah, ngawur lah, punya belum. Print, print, tandain sebagai string. Aduh, aduh. Hmm, dan oke. Aduh, sel merek 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 merek. Oke, sudah. Kita print lagi, tandain sebagai string, lalu kecepatan kendaraan, tandain lagi. Tuh, print dan metode free guys. Bentar ya teman-teman. Self kecepatan tadi kan diikuti dengan kilometer per jam ya, misalkan jam jam cek dulu apa nih. Nah, oh iya ding, saya lupa teman-teman, tadi di sini saya pakai spasi, seharusnya nggak perlu ya, karena saya pakai teks semua isinya. Bisa jadi karena itu nggak kebaca nih. Nah, seperti ini ya teman-teman suaranya. Dia errornya cuman indentation level ini nggak kebaca dia. Ya, kira-kira seperti inilah struktur OOP yang saya berikan secara bebas dan ketik langsung. CLS dulu. Nah, oke. Merek kendaraan BMX, kecepatan kendaraan 20 km per jam. Lumayan kebut juga ya berarti ya BMX-nya. Jumlah bannya 2. Ya kan? Merek kendaraan Beat, kecepatan kendaraan 160 km per jam. Tipe motornya Matic. Nah, gitu. Jadi si eh, kelas kendaraan ini adalah parent class, kelas sepeda ini adalah child class, kelas motor ini adalah child class juga. Seperti itu. Ada 2 child class dan 1 parent. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Astaga. Maaf ya. Di penjelasan mini project tadi sudah ya. Kita object oriented yang dimana kita sedikit merubah ya dan menambahkan manager class untuk menyimpan eh, sebuah fungsi-fungsinya, termasuk try except juga di situ. Di pertama, tunjukkan dan jelaskan bagaimana bagian jelaskan mana bagian yang merupakan parent class dan child class. Oke, saya tunjukkan di kode saya langsung. Kita ke kode saya mana tadi? Oh ini. Nah, ini adalah parent class ya. Parent class-nya untuk perangkat jaringan. Nah, konstruktor atau objeknya itu ada hostname lalu IP address. Nah, jadi kita panggil nih di sini. Kita memanggil si objeknya seperti yang saya ketikkan tadi. Nah, error ini itu untuk sesuai yang di kasih tahu Bu Nurul, error ini tetap harus ada 20% ya.
dia nggak selalu up down, jadi dia bisa aja RTO, request team up ya, gitu. Kita tambahkan status pin, oke. Nah, ini adalah child class untuk router device ya. Dia mewarisi dari network device, menambahkan pengecekan routing protokol OSPF gitu ya. Menginisialisasi router device menggunakan konstruktor kernel class. Lalu ini yang kedua nih, untuk child class-nya switch device ya. Ada hostname sama IP address, dia ngambil dari kernel class juga sama. Ini untuk menganalisis juga ya sama ya. Lalu di sini untuk cek status dengan menggunakan tambahan STP dan VLAN seperti itu. Oke, kita lanjut ke demonstrasikan bagaimana kontrol bekerja mengolah. Oke. Kita demonstrasikan dulu. Jadi kita jalankan terlebih dahulu ya. Kode saya. Jadi, tadi kita tidak. Ini, bentar kita lihat udah berapa menit ini. Wih lumayan. Oke teman-teman, langsung saja. Maaf Bu, kalau agak lama tadi sempat error karena saya lupa kalau nggak boleh campur-campur gitu. Maksudnya tap aja, spasi aja. Gitu. Saya campur-campur tadi. Kayak identitasnya nggak kebaca tadi. Nah, seperti ini. Tambah router, tambah switch, device. Kita sandingkan dengan program kita ya. Oke, kita jalankan terlebih dahulu dan minta kalian ini ntar ya kita lakukan running program dengan kondisi normal dan saat error. Nah, kontrol class ini dia itu yang mencakup semua ya. Dia nanti yang nge-backup eh, tambahan router, tambahan switch, cek semua device, lalu lihat riwayat otomasi seperti itu. Nah, itu ada di mana? Itu kan kita pindah dari sini dari main PI, teman-teman, ke manager di network manager ini. Dia nge-handle add device, lalu check all device, lalu show history seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Kita demonstrasikan langsung aja. Teman tambah router, Haris, 2 lah. Lalu tambah switch, ya. Budi, 40664. Seperti itu. Nah, ketika dia add device ini untuk menambahkan router switch, ya. Aduh, menambahkan router switch, menambahkan perangkat ya ke dalam daftar, dan menambahkan ya router dan switch maksudnya. Lalu dia akan mengecek all device, cek semua device ya. Setelah cek semua device, dia akan show history, menampilkan semua riwayat tampilan. Gitu. Oke, kita langsung ke 3. Ini langsung ke 4. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat kembali. Lakukan running program saat kondisi normal dan saat error timeout berhasil ditangani oleh try expect. Oke, kita running kembali. Mana tadi? Ini. Berarti kita agak banyak lah. Berarti bebas nih udah. Tidak, tidak boleh. Jadi kita lagi sampai dapat error. Nah, itu sudah. Ini history nih. Sukses, valid tuh. Boleh kita banyak-banyakan juga boleh.
Wih, suksesnya cuma ada satu ya. Karena susah dapetinnya, 20% aja dia. Oke, seperti itu. Sudah terjawab untuk yang di poin 1, 2, sampai 3 sudah. Kita akan ke C. Sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua class. Oke, Bu. Jadi, tantangan terbesar ya, atau errornya. Itu saya kebingungan aja sih. Saya kebingungan karena sebelumnya kan di lab 5 itu sempat saya kurang paham ya. Maksudnya sebelumnya kurang paham di mana naruh try except-nya seperti itu. Sehingganya kemarin waktu masuk saya sempat dikeluarkan karena ada kesalahan di situ. Seperti itu. Namun untuk kali ini saya nggak naruh lagi di device, tapi saya naruh di manager. Karena dia untuk menangani errornya. Oke lah, seperti itu. Karena saya masih kurang paham ya, mungkin bentar saya pelajarin lagi. Itu yang membuat saya bingung. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Sudah. Baik, sekian kok presentasi. Sekian video penjelasan hands on lab 6 yang saya buat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.